Jadi belakangan lagi muncul rumor seru seputar kamera Canon yang katanya mereka akan meluncurkan seri kamera buat ngelawan seri ZV-nya Sony. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini kita bakal bahas sedikit seputar rumor dari kamera Canon yang katanya bakal diluncurkan sebentar lagi. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada produk digital. Kalau kalian pengen bikin foto kalian lebih epic, atau kalian pengguna iPhone 15 Pro, kita juga ada lens profesional yang bisa kalian cek langsung aja, ada linknya di deskripsi. Oke, kita langsung bahas rumornya. Jadi videonya biar nggak terlalu panjang dan lumayan singkat gitu ya. Ini sebenarnya yang dirumorkan itu ada 2 buah kamera yang katanya kemungkinan bakal diluncurkan sekitar bulan Februari ini di eventnya CP Plus, atau mungkin di tahun 2025 ini. Range-nya memang sangat-sangat jauh gitu ya antara Februari ini atau tahun ini. Tapi ya kalau misalkan ini beneran, ini bakal jadi kamera yang lumayan seru buat kita bahas. Sedikit disclaimer dulu, kalau video ini bener-bener pure rumors aja, jadi kita nggak tahu kebenarannya sama sekali. Kita juga belum ada data-data pendukung yang lain. Ini berasal dari Canon Alpha Rumors yang memang historically dia nggak setepat Sony Alpha Rumors sih. Jadi lumayan banyak rumor dari si website ini, kalau misalkan yang historik ya, dulu banyak yang kurang akurat juga. Tapi ya lumayan menarik karena sebenarnya udah sempet dibahas juga di beberapa website-website rumor berbeda. Jadi ya oke lah, walaupun sumbernya agak-agak trust me bro gitu kan. Tapi langsung aja, yang dirumorkan di sini tuh ada 2 buah kamera dari Canon yang menurut gue lumayan menarik. Jadi kamera yang pertama itu adalah sebuah kamera compact yang katanya bakal jadi Canon PowerShot V1 atau V1. Nah, mungkin gua perlu mengingatkan kalian kalau Canon itu sebenarnya punya kamera pocket atau kamera compact itu lumayan berkualitas. Dulu kita sempat cobain itu G7X Mark III gitu ya, dan itu adalah kamera yang mantep banget dulu. Punya warna yang bagus juga, hasilnya tone Canon banget, ala-ala mirrorless-nya mereka, punya kualitas yang benar-benar bagus. Cuman kalau kalian beli sekarang itu kurang tepat menurut gua karena lagi overpriced banget, overpriced parah, karena emang dari tahun lalu entah kenapa kamera compact tuh marketnya tiba-tiba booming gitu ya. Dan kalau kalian beli sekarang si G7X Mark III tersebut, harganya gue lihat di e-commerce tuh di sekitar 22 jutaan mainnya. Menurut gue itu bener-bener sampah banget gitu ya, karena kamera tersebut secara value dari brandnya sendiri, waktu kita bahas dulu, itu dijual dengan harga 9 jutaan. Jadi benar-benar kelewatan digorengnya. Tapi ya itu, sebenarnya itu kamera yang lumayan menarik gitu, dan agak di komunitas kamera sendiri tuh lumayan banyak yang mengeluhkan kenapa tidak ada pembaruan lagi kamera compact dari Canon gitu. Karena kualitas gambar yang diberikan itu cukup bagus. Cuman kalau si G7X tersebut kayaknya ada masalah overheat sama autofokusnya tuh agak-agak burik ya untuk kamera Canon, yang padahal Canon punya dual pixel AF. Jadi ya, kalian boleh cek video lama kita yang bahas kamera tersebut. Cuman ya, gua rasa akan menarik kalau misalkan Canon memang meluncurkan sebuah kamera compact lagi. Nah, G7X sendiri itu mereka membawa ukuran sensor tuh 1 inch dulu. Dan kalau berdasarkan informasi di rumornya, si V1 ini itu bakal bawa sensor yang lebih besar, signifikan lebih besar dari si G7X dulu. Karena katanya sensornya ini sedikit lebih besar dari MFT, bahkan lebih besar dari Micro Four Thirds. Dimana katanya ukuran sensornya itu sekitar 1,4 inch. Sedangkan kalau Micro Four Thirds sendiri itu katanya ukuran sensornya 1,35 inch. Gue sih nggak tahu ya, belum cross check juga di situ, tapi katanya ya sedikit lebih besar. Tapi dengan sensor Micro Four Thirds aja untuk kamera compact yang bawa tone Canon gitu kan, dengan ukuran yang compact juga, kecil, dan katanya video sentris, menurut gue ini bakal lumayan menarik sih. Karena G7X aja yang pakai sensor 1 inch, kita lumayan suka gitu. Jadi kekurangannya cuma masalah overheat sama autofokusnya agak lelet doang. Tapi kalau misalkan akan dibawa ke G7X Mark III dulu, dengan sensor yang lebih besar, autofokus yang udah bawa dual pixel Canon gitu kan, menurut gue itu bakal jadi racun parah gitu. Apalagi memang di setup sedemikian rupa untuk fiturnya itu lebih mengedepankan video atau video sentris. Ekspektasi gue sih sebenarnya kamera ini bakal lumayan unik ya bentuknya juga. Karena kalau kita lihat di Canon Rumors itu dia ngasih gambarnya tuh kayak two style, kayak G7X gitu kan, kayak kamera biasa. Cuman gue sih punya ekspektasi di sini agak unik karena mungkin ini jadi produk lanjutan dari PowerShot V10. Nah, V10 itu kan punya bentuk yang unik banget kan.
Cuman dari segi kualitas gambar, gue kurang suka di V10. Gue masih lebih suka G7X jauh gitu kan. Jadi ya gue nggak begitu banyak bahas juga, dan gue memang tidak pernah review juga si yang V10. Nah, cuman mungkin V1 ini jadi langkah Canon untuk menghadirkan kamera video sentris terjangkau yang lebih proper. Jadi ya, gue sangat tertarik buat nungguin apakah kamera ini beneran hadir atau enggak. Lalu kamera yang kedua ini juga nggak kalah seru. Walaupun detailnya nggak terlalu banyak ya, tapi kamera yang kedua ini katanya Canon akan menghadirkan yang namanya Canon EOS R50V. Jadi ini kayak semacam kamera EOS R50, tapi dibuat sedemikian rupa dengan setup yang lebih berbeda gitu ya, yang arahnya lebih video centric. Jadi kayaknya mereka pengen ngeluarin badge baru ya dengan V ini, mungkin lebih ke video gitu kan. Dan ini mungkin akan cukup exciting juga. Cuman detail yang keluar dari si Canon Rumors ini sangat tipis mengenai R50V ini. Katanya R50V ini satu-satunya detail yang kita dapat dari artikelnya dia adalah kemungkinan informasinya bentuk kameranya agak boxy. Udah, itu doang gitu. Cuma gini, gua kalau bentuk boxy ini lumayan masuk akal ya, karena kita bisa lihat kemungkinan ini karena tidak membawa EVF gitu. Karena dihilangkan EVF aja tuh sebenarnya mirrorless jadi boxy gitu ya. Ini bisa kita lihat kayak di ZV-E10, begitu juga di Nikon itu ada juga Nikon Z30. Kalau kalian perhatiin Z30 itu kan bentuknya kayak Z50 cuma nggak ada EVF aja gitu kan. Jadi bentuknya tuh boxy, agak kotak. Dan gue lumayan excited, gue suka dengan bentuk-bentuk kamera yang kayak gitu karena lebih gampang buat di rigging juga dan memang terlihat lebih video sentris juga. Dan kalau kita mau wishful thinking aja, menerka-nerka, kayaknya sih kamera ini kemungkinan ya akan jadi improvement dari si R50, cuman lebih ditujukan untuk video sentris aja. Gue nggak tahu sih lebih di mananya gitu video sentrisnya, apakah internal cooling kayak si FX30 mungkin, atau mungkin ya kayak jajaran ZV aja gitu yang harganya juga lebih terjangkau. Tapi yang jelas kalau memang produk ini benar-benar ada, gue yakin dia akan bersaing langsung dengan ZV E10 Mark II berarti seharusnya. Tapi ya kita lihat nanti, semoga aja improvementnya bakal lebih gede ya, mungkin ditambah internal cooling dan speknya lebih di-boost lagi dengan prosesor terbaru mereka gitu kan, sehingga bisa mendeliver spek video yang lebih tinggi. Karena kalau dari kualitas warna sih, kalau memang produk ini bener-bener ada gitu ya, kalau dari segi tone warna, gua rasa Canon udah menang lah. Tinggal bawa dual pixel autofocusnya, itu juga udah bagus gitu kan, dan tinggal masalah kayak spek video yang dibawa nih, kayak H265, H264, 10-bit 422 dan lain sebagainya, itu kalau bisa diperkomplit lagi sama mungkin kayak port-port yang dibutuhkan untuk video itu semoga bisa lebih lengkap. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit pembahasannya. Jadi ada dua kamera, yaitu adalah PowerShoot V1 dan juga si R50V yang mungkin bakal datang sebentar lagi. Gimana menurut kalian? Excited atau enggak? Dan apakah ini langkah yang tepat kalau Canon melakukan atau merilis kedua kamera ini? Silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Dan ya, paling itu aja. Semoga bisa jadi informasi tambahan dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.